Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah masjid At-Taqwa yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan kalimat inilah yang senantiasa kita baca dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Dan juga kalimat ini terdapat dalam suratul Fatihah yang merupakan rukun dalam sholat-sholat kita, sehingga senantiasa kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwa segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Juga salawat dan taslim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para pengikut-pengikutnya, dan insyaallah semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah sebagai pengikut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, yang dimana malaikat ini juga merupakan bangsa yang Allah ciptakan. Kemudian setelah itu kita membahas tentang alam gaib yang lain, yaitu jin, kemudian syaitan, kemudian juga hal yang lainnya. Dan juga kita telah membahas tentang perbedaan antara jin dan syaitan dan juga iblis. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengucapkan tentang jin. Juga Allah mengatakan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi bangsa jin dan bangsa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang iblis ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Maka Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud, namun ia enggan untuk bersujud. Dan juga kita telah sebutkan perbedaannya, bahwa bangsanya adalah bangsa jin, kakek moyang jin adalah namanya iblis. Iblis itu ada yang muslim, ada yang kafir. Yang jin kafir namanya adalah syaitan. Adapun jin muslim, maka dia juga beribadah sebagaimana kita beribadah. Mereka juga mendengarkan firman Allah, sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika pulang dari dakwah ke Taif. Maka Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW jin yang mendengarkan kalimat Nabi SAW. Mereka juga jin berdakwah sebagaimana kita berdakwah. Kemudian juga ada jin kafir yang dikenal dengan syaitan. Ada jin kafir yang kita kenal dengan nama syaitan, dan inilah yang merupakan musuh nyata bagi kita semua. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah yang musuh. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah
kita di malam ini kita akan membahas tentang al-imanu bil kutub. Ya. Iman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan. Sebagaimana dihimpun juga dalam kitab himpunan tulisan tadi yang pertama, al-imanu bil kutub. Izinkan saya membacakan berkata di sini bahwa yajibu alaina an nu'mina بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله لإصلاح البشر في دينهم ودنياهم. Dalam KPT jilid 1 ini dikatakan wajib bagi kita percaya bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab terhadap kepada rasul-rasulnya. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Allah hadirkan kitab li islahil bashar, untuk memperbaiki manusia dalam aspek apa? Dalam segala aspek, urusan duniawi ataupun urusan agama mereka. Maka sebagaimana kalau kita membeli HP ya, ataupun perangkat-perangkat yang lainnya, ada buku pedomannya, ada buku petunjuknya. Maka Allah turunkan Al-Quran, itu fungsinya petunjuk. Sebagaimana dalam suratul Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Dia sebagai petunjuk. Maka supaya kitab suci Al-Qur'an ini menjadi petunjuk, maka jangan sampai kita meragukannya. Karena Allah katakan la raiba fihi hudan, tidak ada keraguan sebagai petunjuk. Maka ketika ada keraguan kita terhadap apa yang ada dalam Al-Quran, maka bagaimana dia menjadi petunjuk? Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Yunahar Ilyas pun menulis dalam bukunya Kuliah Akidah Islam berkaitan dengan hal ini. Beliau menuliskan bahwa kitab itu berasal dari bahasa Arab, yaitu fiilnya kataba, yang artinya menulis. Kataba yang tubuh, menulis. Kemudian dia menjadi masdar, dari kata kerja menjadi masdar, menjadi kitab, yang artinya tulisan. Artinya tulisan. Bentuk jamaknya itu adalah kutub. Itu adalah kutub. Jadi kitabun, kalau dua kitabani ataupun kitabaini, kalau tiga kutubun, kalau tiga kutubun. Maka dalam Al-Quran berkali-kali Allah menyebutkan kutub, karena memang ada kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan sebelum daripada Allah turunkan Al-Quran. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsinya, kata Prof. Yunahar Ilyas, kata Alkitab dalam Al-Quran itu dipakai beberapa pengertian. Namun pengertian yang terpilih ketika kita merujuk kepada kitab-kitab klasik, maka Al-Quran itu ataupun yang kita sebut dengan Alkitab itu adalah firman Allah, kalamullah. Jadi yang pertama kalamullah. Di antara sifat Allah itu al-mutakallim, berbicara, sifat Allah. Sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika Allah memanggil Nabi Allah Musa di Bukit Tursina, maka di situ Allah firmankan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa, berbicara langsung. Maka sifat Allah ini al-mutakallim, sifat Allah, di antara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ini semuanya dari awal sampai akhir kalamullah. Kemudian al-mu'jiz, dia sifatnya mu'jizat. Yang namanya mu'jizat itu sesuatu yang di luar daripada nalar manusia. Jadi kan setiap nabi kan, sebagaimana kita ketahui,
setiap nabi punya mukjizatnya masing-masing. Nabi Musa mukjizatnya tongkat berubah menjadi ular. Dan juga nabi-nabi yang lain, Nabiullah Shaleh alaihissalam mukjizatnya unta betina. Dan juga nabi yang lainnya. Nah, Nabiullah Isa punya mukjizat. Nabiullah Muhammad SAW juga punya mukjizat. Bedanya, mukjizat nabi-nabi sebelum Nabiullah Muhammad SAW itu semuanya sudah terputus, sudah selesai. Sampai sekarang nggak ada orang punya tongkat bisa berubah menjadi ular. Kecuali mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran sampai sekarang. Maka yang namanya mukjizat itu mempunyai sifat melemahkan. Orang lain tidak bisa mendatangkan hal yang serupa. Mengapa Allah menghadirkan tongkat yang berubah menjadi ular di bangsa di kalangan Nabiullah Musa alaihissalam bagi Nabi Musa, kalangan Firaun? Kenapa? Karena pada saat itu yang banyak adalah para penyihir, tukang sihir. Maka Allah hadirkan mukjizat sebagaimana Allah mengubah tongkat menjadi ular. Dari benda mati, dari kayu berubah menjadi ular. Thu'banun mubin. Allah katakan ularnya Nabi Musa itu thu'ban karena besarnya. Dalam ayat lain Allah katakan ularnya juga namanya hayya karena gesit dan cepatnya. Jadi besar dan gesit. Biasa kalau besar itu nggak kencang, nggak gesit, nggak cepat. Tapi Nabi Musa alaihissalam tongkatnya thu'banun mubin. Kemudian hayyatun tasma, dua kata yang Allah gunakan. Begitupun dengan Al-Quran yang Allah hadirkan kepada kita, yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya berangsur-angsur. Turunnya dua kali. Sebagaimana Allah firmankan, "Inna anzalnahu fi lailatin qadar." Turun yang pertama satu kali full. Semuanya 30 juz turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia satu kali. Kapan itu? Lailatul Qadar, 30 juz. Dari Lauh Mahfuz turun ke langit dunia 30 juz. Kemudian dari langit dunia turun berangsur-angsur sedikit demi sedikit kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pemilihan kata dalam Al-Quran, kalau kita membaca kalimat yang mengandung makna turun, yaitu anzala, itu pemilihan katanya dua, Pak ya. Satu anzala, satu nazala. Kalau Lailatul Qadar menggunakan yang mana, Pak? Anzala apa nazala? Anzala. Maka Allah katakan inna anzalnahu. Jadi kalau menggunakan anzala berarti turunnya satu kali full semuanya. Tapi kalau kita baca tentang Al-Quran, nuzul Quran, kalimatnya katanya menggunakan nazala, berarti yang kedua, turun yang kedua, yaitu dari langit dunia berangsur-angsur sedikit demi sedikit kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah tidak menggunakan kata inna anzalnahu dzikra, tapi Allah katakan nazzala. Jadi anzala menjadi nazala. Sama bahasa Arab kaidahnya seperti itu. Kalau qata'a itu memotong, Pak ya. Kalau qata'a itu memotong. Tapi kalau kita tambahkan tasydid qata'a itu mencincang. Kalau qata'a yaqta'u memotong. Tapi kalau to-nya ditasydidkan qata'a yuqatti'u memotong-potong, mencincang banyak. Sama. Nazala kemudian berubah nazala, berangsur-angsur terus
Nahar Ilyas, semoga Allah merahmati beliau, menuliskan bahwa kitab-kitab Allah sebagai wahyu itu sifatnya dua. Yang pertama mempunyai sifat al-khafa, tersembunyi. Tersembunyi. Jadi wahyu Allah Subhanahu wa taala tersembunyi, al-khafa. Kemudian juga as-sur'ah, cepat. Allah turunkan, maka ketika Allah menurunkan Al-Qur'an, itu metodenya banyak. Metodenya bukan cuma satu. Ada yang ar-ru'ya as-shadiqah, wahyu yang Allah turunkan kepada nabinya, ataupun yang lainnya. Maka dikatakan di sini bahwa nahnu nu'minu bil Qur'an, kita beriman kepada Al-Qur'an. Wa bil kutubil munazzalati allati khabbarana 'anha Al-Qur'an. Dan juga kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Al-Qur'an, sebagaimana Allah yang sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa ataina Dawuda Zabura. Dan kami berikan kepada Nabi Daud alaihissalam kitab bernama Zabur. Wa hadhil kutub, kitab-kitab yang Allah pernah turunkan sebelum Al-Qur'an, yang pertama Suhuf Ibrahim. Inna hadza la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Musa, catatan-catatan. Kemudian Suhuf Musa, kemudian At-Taurat, kemudian Zabur. At-Taurat kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian Zabur kepada Nabiullah Daud alaihissalam, wal Injil kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, Al-Qur'an ini menghimpun semua daripada kitab-kitab samawi yang pernah ada. Jadi kalau kita mau mengetahui apa sih isi Zabur, isi Injil, isi Taurat, isi Suhuf, isinya apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, semua ada dalam Al-Qur'an. Semua ada dalam Al-Qur'an. Maka inti daripada kitab samawi yang Allah pernah turunkan itu Allah himpun semuanya dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan inti daripada kitab suci Al-Qur'an Allah himpun dalam suratul Fatihah. Maka Al-Fatihah luar biasa. Disebut juga dengan Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Yang namanya induk berarti dia mempunyai bawahan, mempunyai anak, mempunyai cabang, induk. Maka menghimpun sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Dan kami telah turunkan kepada Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang ada sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan menjaganya terhadap kitab-kitab yang lain itu. Jadi musaddiqan. Dan Allah jamin Al-Qur'an lain halnya dengan kitab-kitab yang lain. Maka keimanan kita kepada Al-Qur'an seperti ini. Fama akhbarallahu fil Qur'an, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, annahu min hadhil kutub, aman nabi, bahwa ini merupakan ajaran-ajaran yang tertulis dalam Suhuf Ibrahim, maka kita beriman. Wa qulna bi kufri man ankarahu, dan kami mengatakan kekufuran bagi orang yang mengingkari Al-Qur'an. Orang yang mengingkari Al-Qur'an maka sungguh dia telah keluar daripada agama Islam. Bagaimana tidak? Salah satu rukun iman, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman. Siapa yang mengingkari daripada rukun iman, ya jelas. Wa ma wafaqal Qur'an,
min akhbari hadhihi al-kutub i'taqadna annahu baqin ala sihhatihi. Dan apa yang sama, ajaran-ajaran yang sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran dari berita-berita kitab-kitab terdahulu, kami yakini itu baqin ala sihhatihi, tetap kesahihannya, jelas kesahihannya, tidak berubah. Namun wa anna tahrif, yang menjadi masalah kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran ini sudah menjadi tahrif, sudah diselewengkan maknanya, sudah bercampur dengan kalam-kalam manusia. Maka tidak bisa lagi dinisbatkan dia adalah Taurat ataupun Injil yang pernah diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Maka berkata di sini Prof. Yunan Ilyas bahwa kitab-kitab Allah itu merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul, nabi dan rasulullah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan sampai kepada kita yang tadi kita sebutkan, Suhuf, Taurat, Zabur, Injil, ini yang sampai kepada kita. Yang kita dapatkan info itu ada dalam Al-Quran. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Prof. Yunan Ilyas menjelaskan tentang wahyu. Al-Quran ini kan wahyu. Maka tadi pengertian Al-Quran, satu kalamullah, firman Allah. Dua, al-mu'jiz, sifatnya mukjizat. Al-munazzal, diturunkan diwasitati Jibril, diturunkan oleh Allah melalui wasilah Jibril alaihi salam. Maka Jibril datang kepada Nabi SAW pada wahyu yang pertama dan wahyu-wahyu yang berikutnya. Sehingga setiap Ramadan Jibril mendengarkan tadarus Nabi SAW, tasmi', setoran hafalan. Nabi setoran hafalan sampai kepada Ramadan yang terakhir. Ramadan terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam yang biasanya cuma satu kali, di Ramadan terakhir 2 kali. Setoran hafalan Allah turunkan dari Jibril. Nah, wahyu Allah SWT berkata di sini, Buya Yunan Ilyas berkata bahwa wahyu dalam pengertian kalam Allah itu diturunkan oleh Allah kepada para nabi dengan 3 cara. Yang pertama, ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar. Jadi ketika Allah mewahyukan kepada nabinya, kepada rasulnya, itu ada 3 cara. Satu, dengan mimpi, sebagaimana mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi dalam surah As-Saffat itu yang kisah tentang Idul Adha, kurban Nabiullah Ismail alaihissalam, itu kan yang pertama kali adalah berawal dari mimpinya Ibrahim. Inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Wahai aku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Ini berarti mimpi Nabiullah Ibrahim itu adalah wahyu. Dan seperti itulah Allah ingin mewahyukan kepada nabinya, kepada rasulnya melalui satu mimpi yang benar. Rabbi habli minas sholihin fabasyarnahu bighulamin alim falamma balagha ma'as sa'ya, ketika usia anaknya sudah mencapai usia yang bisa diajak untuk bekerja, apa kata Ibrahim? Qala ya bunayya, berkata kepadanya, inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Sehingga hadirlah kepada kita syariat kurban, Idul Adha, berawal dari mimpi Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, ketika Allah mewahyukan kepada nabinya, itu adalah kalam, di balik tabir, tanpa Allah memperlihatkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Kata Buya, kalam ilahi dari balik tabir, min warai hijab, seperti
perintah sholat fardu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ada kalam min wara hijab, dari balik hijab, dari balik tabir, atau pada peristiwa Nabiullah Musa alaihissalam, kata Buya, atau wahyu yang diterima oleh Nabi Musa di Bukit Tursina, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, wa hal ataka haditsu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihi kuthu. Jadi kisahnya ini kisah pernikahan Nabiullah Musa alaihissalam. Setelah menikah itu kan pergi keluar daripada Madian. Apabila telah sampai, apakah telah sampai kepada kisah Musa ketika ia melihat api lalu berkata kepada keluarganya, kepada istrinya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya, atau aku akan mendapat petunjuk dari tempat api itu. Ketika ia datang ke tempat api, datang Nabi Musa ke bukit itu, ia dipanggil Tuhan, dipanggil oleh Allah. Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka tinggalkanlah kedua sendal, lepas kedua sendal. Ini firman Allah, kalam Allah dari balik tabir. Yang ketiga, melalui Jibril alaihissalam, seperti wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Maka melalui Jibril. Maka Jibril pun ketika datang kepada Nabi, ini terkadang dalam wujud aslinya atau dalam wujud manusia. Di antara sahabat, kata Nabi, di antara sahabat yang sering Jibril muncul dengan wujudnya itu sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Siapa Pak? Dihya Al-Kalbi. Nah, sahabat Dihya Al-Kalbi ini Jibril sering kali muncul dalam wujud sahabatnya ini. Maka dikiranya Dihya Al-Kalbi, ataupun dalam wujud yang lain, sebagaimana dalam hadis Arba'in, hadis yang panjang itu tentang iman, tentang ihsan, tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Itu kan Jibril hadir saat itu, datang saat itu. Bahkan Umar yang meriwayatkan hadis ini nggak tahu Allahu wa Rasuluhu alam, siapa itu? Tahukah katanya siapa itu wahai Umar? Kata Nabi. Kata Umar, saya nggak tahu, Allah dan Tuhannya tidak tahu. Maka Nabi menyampaikan, fa innahu Jibril. Yang tadi datang itu di hadapan kalian itu adalah Jibril, datang untuk mengajarkan agama kepada kita semua, kepada sahabat, tentang Islam, iman, dan tingkat tertinggi adalah ihsan. Memang sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran sering kita mendapatkan kalimat wahyu, auha atau auha. Ya. Kalau wahyu itu kan bentuk masdarnya, kata kerjanya auha yuhi, auha yuhi. Itu terkadang sering kita dapatkan kalau kita tadarus, mendapatkan kata auha, ini wahyu. Cuma tidak selalu auha dalam Al-Quran artinya wahyu sebagaimana wahyu kepada Muhammad. Bisa saja dia menjadi ilham, sebagaimana Allah ilhamkan kepada ibu Musa. Allah firmankan wa auha ila ummi Musa. Bukan wahyu sebagaimana Al-Quran. Atau insting, Allah wahyukan kepada lebah, itu kan menggunakan kata wahyu. Wa auha rabbuka ila nahli, insting, ataupun isyarat, ataupun bisikan syaitan, ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Buya bin Al-Ilyas menuliskan di sini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan Al-Qur'an di antaranya ya, sifatnya universal, terjamin keasliannya untuk semua umat, rahmatan lil alamin. Maka terjaga dia. Lain hanya dengan kitab sebelum Al-Quran.
Injil hanya untuk umat Nabiullah Isa alaihissalam. Taurat umatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Tapi Al-Quran luar biasa keistimewaannya. Tidak ada yang terpelihara daripada kitab-kitab sebelum Al-Quran kecuali Al-Quran. Siapa yang jamin? Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami jamin untuk menjaga Al-Quran. Maka sangat mudah diketahui kalau ada dalam Al-Quran ini sangat cetan. Kenapa banyak menghafal Quran? Dimudahkan untuk dihafalnya. Kalau kitab lain saat ini sudah bercampur dengan ucapan manusia. Kemudian kitab sebelum Al-Quran tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah. Injil yang ada sekarang tidak bisa kita katakan bahwa itu Injil yang Allah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian terdapat pertentangan satu sama lain. Naskah oleh sebab itu dari lebih kurang 70 naskah Injil yang ditulis oleh 70 penulis pula, gereja memilih 4 saja, yaitu yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bahkan antara Injil yang 4 ini pun terjadi pertentangan satu sama lain dalam beberapa bagian. Kemudian Buya Yunahab menuliskan pertentangan-pertentangan yang ada dalam Injil sekarang. Ini tidak ditambil karena beberapa pertentangan di sini banyak. Kemudian terdapat pelajaran batin tentang Allah, tentang Rasulnya, dan juga keyakinan Trinitas. Keyakinan Trinitas. Kemudian, adapun kitab suci Al-Quran ini terjamin. 1. Allah jaminan Allah. 2. Usaha manusia. Ada Allah yang menjamin, ada ikhtiar manusia untuk menjaga Al-Quran. Apa ikhtiarnya? Ikhtiarnya sejak zaman masa kenabian. Sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, Nabi memerintahkan sahabat-sahabatnya ketika setelah selesai membacakan ayat-ayat yang datang dari Jibril dari Allah SWT, diperintahkan untuk ditulis. Jadi kalau ada pertanyaan, sejak kapankah dimulai penulisan Al-Quran? Ya jelas, penulisan Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini usaha manusiawi, usaha manusia, usaha para sahabat untuk menjaga Al-Quran, menjaga kemurnian Al-Quran. Sampai kepada masa Abu Bakar As-Siddiq. Sampai kepada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ada anjuran Umar bin Khattab Al-Quran dikumpulkan pada satu mushaf. Karena saat itu terjadi perang yang namanya Yamamah, Ma'rakatul Yamamah, yang dimana saat itu banyak hafid Quran dari kalangan sahabat yang meninggal. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, meminta kepada Khalifah untuk mengumpulkan, untuk menghimpun Al-Quran. Karena pada saat zaman Nabi ditulisnya di banyak tempat, di bebatuan ditulis, di pelepah kurma ditulis, di tulang-tulang ditulis Al-Quran. Di tulang ada, di pelepah kurma, media-media yang bisa digunakan untuk menulis ditulis di sana. Maka datanglah Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq meminta supaya tulisan-tulisan yang ada pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikumpulkan, dan ketuanya adalah sahabat beliau Zaid bin Thabit. Maka Zaid bin Thabit ini luar biasa, ketua penghimpunan Al-Quran. Kalau kita kan di Indonesia ada namanya Lajnah Pentasbih Mushaf Al-Quran. Nah, ini ketua lajnahnya ini adalah Zaid bin Thabit. Kalau di mushaf kita kan di awal itu atau di akhir biasanya ada, ya, telah ditaski oleh Lajnah Pentasbih Mushaf Al-Quran yang kantornya di
dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit. Maka ditunjuklah Zaid bin Thabit sebagai panitia tunggal saat itu yang berpedoman kepada hafalan dan tulisan para sahabat. Jadi dua, hafalan dan tulisan. Datang sahabat, hafal. Tulisannya mana? Jadi dua, hafalan dan tulisan. Diminta hafalannya, diminta tulisannya. Anda tulis di mana? Dikasih kepada Zaid bin Thabit. Ayat demi ayat disusun sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Jadi Nabi ketika turun ayat itu memerintahkan do'u ayat kata, tulis ayat ini setelah ayat ini, tulis ayat ini di surah ini, tulis surah ini setelah surah ini. Nabi sudah ada seperti itu. Maka sahabat memberikan keterangan, menuliskan setelah ayat ini dan setelah surah ini. Kemudian masa yang berikutnya, masa Utsman bin Affan, barulah di sini dilakukan pembukuan Al-Quran. Ketika tadi sudah terkumpul, kemudian dibukukanlah menjadi pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman bin Affan, pembukuan Al-Quran disempurnakan dengan menyusun surat demi surat. Al-Fatihah tersusunlah sampai menjadi satu mushaf sampai surah Nas. Dan menuliskannya dalam satu sistem penulisan yang bisa menampung semua qiraat yang benar. Sistem penulisan itu dikenal dengan Rasmul Utsmani yang kita kenal. Mushaf yang dikenal dengan Mushaf Utsmani ini disalin beberapa naskah, kemudian dikirim ke beberapa daerah. Dikirim. Yang lainnya sudah, yang lainnya diadakan, kemudian surah, kemudian mushaf yang dicetak ini dikirim ke pusat-pusat pemerintahan umat Islam waktu itu untuk dijadikan pedoman dan standar penulisan. Tugas pembukuan yang disempurnakan ini dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Zaid bin Thabit. Betapa pahala yang didapatkan oleh Zaid bin Thabit luar biasa, mengalir sampai saat ini. Ayat-ayat yang kita baca itu ketua penyusunannya, ketua lajnah pentasihnya pada zaman Abu Bakar, zaman Utsman adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Ada timnya Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As bin Abdurrahman, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham. Jadi kenapa dia terjaga? Dua hal. Satu, Allah yang jamin. Dua, usaha manusia. Sampai saat ini, maka Allah mudahkan Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dihafal, untuk ditafsir. Fahal min mudzakir. Maka apakah ada yang ingin mempelajarinya? Apakah ada yang ingin mengkajinya? Apakah ada yang ingin menghafalnya? Allah sudah berikan jaminan. Masalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara keistimewaan Al-Quran yang juga disebutkan oleh Buya bin Ilyas, satu, dia berlaku umum lil alamin. Sebenarnya dalam surah Al-Furqan, tabarakalladzī nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil alamin. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi peringatan kepada siapa? Kepada seluruh alam. Bukan hanya kepada manusia semata, tapi kepada jin dan seterusnya. Kemudian mencakup seluruh aspek kehidupan, syamil. Dari ibadah ada, dari muamalah ada, jual beli ada. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran ayat tentang jual beli, muamalah. Keluarga, hukum keluarga ada, jinayat ada, kriminal ada dalam Al-Quran. Maka Allah katakan ma'farratna fil kitab min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Tidaklah kami tinggalkan kecuali kami sebutkan di dalam Al-Quran. Terpelihara. Tadi kita sebutkan. Kemudian mudah, Allah mudahkan Al-Quran ini. Kemudian dia adalah mukjizat. Maka sampai saat ini tidak ada satupun orang yang mampu membuat satu surah sebagaimana satu surah yang ada dalam Al-Quran.
Maka yang namanya mukjizat itu lemah. Itu memberikan kelemahan kepada yang lain untuk mendatangkan hal yang semisal. Maka dalam Al-Quran itu Allah berkali-kali menantang untuk mendatangkan hal yang semisal. Dari tantangan tertinggi, datangkan satu Quran. Allah firmankan, "Qul la in ijtama'al insu wal jinnu", kalau manusia berkumpul semuanya, bersekongkol dengan bangsa jin untuk ngapain? Untuk mendatangkan seperti Al-Quran. Ala ayatu min fi hadzal Quran, kata Allah, la ya'tuna bimithlihi, tidak akan bisa. Bayangkan manusia sekongkol dengan jin, tidak bisa. Kemudian lebih rendah lagi, tantangan untuk membuat 10 surah saja. Dalam surah Hud, am yakuna taraqul fatu bi 'ashri suwarin mithli muftariyatin wa la istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Muhammad kata, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran. Katakanlah kalau demikian maka datangkanlah 10 surah. Tidak bisa. Kemudian terakhir 1 surah juga tidak bisa. Nah, inilah mungkin yang dapat kita baca daripada kitab kuliah Aqidah Islam karya Prof. Yunan Ilyas dalam bab Al-Iman bil Kutub, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mungkin ada yang ingin ditambahkan dari para Bapak Ibu jamaah sekalian, kami persilakan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mudah-mudahan kalau suhuf itu cuma 2 nabi yang Al-Quran, suhuf Ibrahim wa Musa. Iya, yang Allah sebutkan suhuf itu Allah sebutkan kepada 2 nabi, Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi suhuf itu isinya lembaran-lembaran, catatan-catatan. Wa ataina alwah, jadi catatan-catatan yang bisa dari papan, catatan-catatan. Namun ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beberapa suhuf itu isinya ada dalam Al-Quran. Allah sebutkan bahwa suhuf-suhuf, isi daripada suhuf-suhuf Nabiullah Ibrahim dan juga isi daripada suhuf Nabiullah Musa alaihissalam itu juga Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surah Al-A'la, kalau kita baca itu kan di ayatnya di akhirnya inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbi sallallahu alaihi wasallam ayatnya wa al-qur'an wa uqa inna hadza. Ini qad aflaha man tazakka itu juga disebutkan di suhuf Ibrahim. Beruntunglah orang yang mensucikan diri. Itu ada di suhuf Ibrahim, ada di suhuf Nabiullah Musa alaihissalam. Maka diakhirnya kan inna hadza, maksudnya pelajaran yang ada dalam surah Al-A'la itu juga ada di suhuf Ibrahim dan juga ada di suhuf Musa. Maka terhimpunlah suhuf Ibrahim, suhuf Musa, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur ke dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Ya, demikianlah mungkin yang dapat kita sampaikan, kurang lebih